وحده لا شريك له. Adalah yang aneh-aneh dan itu diakui loh oleh Rhoma Irama. Bahkan terakhir dia ngaku juga dalam podcastnya itu ditelepon untuk dihabibkan. Mau dibikinin sertifikat. Habib Rhoma Irama ditawarin jadi habib sama habaib. Siapa habaibnya? Sebut dong, nama habaibnya siapa? Biar anda datengin, biar anda samperin. Sebut. Siapa nama habaib yang mau nawarin Rhoma Irama jadi habib siapa? Nama habaibnya siapa yang jelas? Gak usah alamat deh, namanya siapa? Anda yang datengin nanti. Bang Haji Rhoma ini kurang teliti, saudara. Percaya satu info disebarluaskan dengan sumpah kepada Allah. Demi Allah, saya ditelepon dengan orang yang mengaku dari Robitoh Alawiyah menawarkan saya nasab. Saya diminta untuk beli nasab. Demi Allah, bahwa apa yang akan saya ucapkan ini hak benar. Kalau saya dusta, saya dilaknat oleh Allah. Siap dilaknat. Allah. Saya akan nyatakan bahwa ada seorang Habib bertelepon kepada saya satu hari. Ya. Ini baru beberapa bulan aja. Bang Haji, Assalamualaikum. Ente tuh habaib. Ente tuh Habib ini. Ente mesti datang ke Rabitoh. Harus terima sertifikat. Insya Allah dia bilang kalau nggak salah hari Senin ente ke sana Bang Haji. Yang bayarin sertifikatnya aneh. Ente nggak usah bayar. Aneh bayarin. Jadi jangan tanya nanti. Mana orangnya? Jangan. Darah Nabi itu mulia. Ya kan. Jadi kalau ada orang mengaku dalam dirinya ada aliran darah Nabi Muhammad, pasti dia jujur, pasti dia dermawan, pasti dia santun, pasti dia pemaaf. Kalau sebaliknya, nggak mungkin darah yang suci itu ada pada orang yang pembarah, mulutnya kotor, berangasan, nggak mungkin itu. Jadi kalau ada orang ngaku sementara dia berangasan, saya nggak percaya. Habaibnya difitnah, habaibnya dihina, habaibnya dicaci maki. Apa sih sebetulnya yang mereka cari, saudara? Namanya kita ganti, jangan. Jadi apa? Jadi apa? Siap turunkan Jokoduk. Siap lancarkan Jokoduk. Takbir. Monyet. Anjing. Anjing. Bangsat. Anjing. Kata siapa Rasulullah tidak pernah begitu. Anjing itu nurut, Pak. Dikasih belung. Wah. Dia seperti dikasih emas. Oh, diantrap. Woi anjing, woi babi, kenapa? Oh, hina abai. Mana mungkin darah yang suci itu ditampilkan oleh orang berangasan kayak begitu. Ngomong sama saya ngomong. Ngomong sama saya ngomong. Saya bersumpah. Demi Allah. Apabila saya berbohong, tidak mengatakan Habib Rizik, Habib Gaul, Habib Cabul. Tesis atau tulisan Imad itu saya sangat setuju. Argumentasinya sangat solid gitu. Argumentasinya itu luar biasa kuat gitu loh. Dan dia juga yakin betul bahwa apa yang dia tuliskan itu tidak terbantahkan. Dan sampai sekarang memang belum ada tandingannya gitu. Saya bertanggung jawab dunia akhirat bahwa Ba'lawi ini bukan keturunan Nabi. Nasab Ba'lawi itu nggak bakal hancur. Tidak walaupun seluruh makhluk di dunia ingin berusaha menghancurkan dan merusak nasab pohon Ba'lawi yang dibangun dengan pondasi keimanan. Yang terpenting bukan darah. Yang terpenting adalah sejauh mana orang mengikuti ajarannya. Ya kalaupun dia punya hubungan darah si Kan'an ini dengan Nabi Nuh, tapi dia nggak mengikut ajaran Nabi Nuh, ya tidak dianggap sebagai keluarganya Nabi Nuh. Ya betul, kita kan harus rasional. Orang yang kita hormati itu kan orang yang berjasa pada diri kita. Yang paling berjasa ya pertama orang tua, guru. Itu yang harus dihormatin. Dan dalam konteks murid guru, itu kan ilmu artinya. Saya bisa, kalau dalam ilmu keislaman itu kan belajar tajwid, fikih, tauhid, tasawuf, dan lain sebagainya, usul fikih. Iya dari kiai-kiai itu di pesantren gitu. Nggak ada lewat majelis-majelis besar, karena kalau majelis-majelis besar nggak ngajarin yang begitu, jarang. Ya paling sholawatan doang kan. Dan tidak apa namanya, tidak seintens kalau kita di pesantren gitu loh. Maka kebanggaan saya, penghormatan saya lebih pada guru-guru saya. Kalau soal nasab, seandainya ada orang yang hasil zina orang tuanya, tapi dia alim, pinter, baik, dan bermanfaat, akan saya hormatin kok. Soal orang tuanya dulu bikin dia tanpa ikatan nikah, ya itu bukan urusan dia, dan juga bukan urusan saya gitu. Ini ekstrimnya ya. Jadi soal orang itu, kalau dia baik, bermanfaat bagi kita atau bagi orang lain,
memiliki wawasan yang baik, cara berpikir yang baik, nasihat yang baik. Kita tahu, diceritakan oleh orang bahwa dulu orang tuanya ini bikin dia tanpa ikatan nikah. Tetap saya hormatin kok, gitu loh. Nggak ada urusannya sama nasab, gitu loh. Lagi pula sederhana kalau saya. Pertama kembali kepada ajaran Al-Quran. Ajaran Islam itu tidak mengenal kasta. Semua manusia itu sama di mata Allah. Dan Nabi Muhammad itu tegas. La fadla lil arabi alal ajami. Tidak ada kemuliaan bagi orang Arab atas orang-orang non-Arab. Gitu. La fadla lil abyad alal ahmar. Tidak ada kemuliaan orang berkulit putih atas orang-orang yang kulit berwarna, kan begitu. Jelas itu Nabi Muhammad. Dan itu pernyataan Nabi itu menjelang beliau wafat ya? Menjelang beliau wafat pada saat haji wada. Semua orang harus dihormatin. Itu bisa minta tolong diulang lagi nggak tadi itu yang pertama tadi pernyataan Nabi itu. La fadla lil arabi alal ajam. La fadla lil abyad alal ahmar. Oke, tidak ada aswad. Tidak ada kemuliaan bagi orang Arab di atas orang non-Arab. Tidak ada kemuliaan bagi orang berkulit putih di atas orang berkulit berwarna gitu. Maka Nabi mencontohkan ketika Fathu Makkah, beliau memerintahkan sahabat Bilal untuk naik ke Ka'bah mengumandangkan azan. Kita tahu sahabat Bilal bin Rabah ini berkulit hitam dan mantan budak. Ketika itu ada loh yang tidak berkenan. Ini kan privilege naik Ka'bah gitu loh, azan. Kok Bilal sih yang kulitnya hitam, mantan budak? Nabi itu desas-desas itu dengar. Kata Nabi, orang yang masih berpikir seperti itu masih jahiliyah otaknya. Nah ini poin menarik ini tadi sebenarnya. Kan ini bukan hanya, tadi kan Ustadz Taufik bilang bahwa Islam itu betul-betul egalitarianisme lah prinsipnya ya, tidak mengenal kasta. Bahkan di Quran sendiri selain hadis Nabi tadi juga Quran kan menyatakan yang Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling utama yang paling bertakwa gitu ya. Nah, cuma kan ini kembali ke soal kontroversi nasab ini tadi. Ini kan ceritanya kalau nggak salah Bang Haji Roma Irama ini sebenarnya sudah lama ya, rame ya. Tapi Haji Roma Irama itu Bang Haji itu kan menyatakan bahwa ada sekelompok, ada Habib yang pokoknya dia yang membuat dia terdorong untuk mengundang Kiai Imad, terus juga isu itu diangkat terus karena dia pernah ketemu punya pengalaman. Nah itu gimana itu, Tat? Bisa diceritakan lagi nggak itu, Tat? Ya kalau khusus renungan Kiai Bang Haji Roma Irama itu saya kan mengikuti juga ya podcast-podcastnya sejak dari si Gus Rumel, Kiai Imad, ada yang Sugeng pakar DNA, ada yang filolog dan seterusnya dan seterusnya. Rumel itu santrinya Mbah Mun lah itu. Dan alumni UIN Jogja itu teman saya itu. Iya, Rumel Abbas itu. Rumel. Ya, terus. Ya, saya melihat memang sebetulnya apa yang dilakukan oleh Roma Irama tentu akan tambah bikin heboh gitu loh. Karena beliau kan tokoh gitu loh. Nah, kemudian tapi saya tetap melihat beliau itu objektif, mengundang kedua pihak kan, yang pro dan yang kontra. Walaupun saya melihat kayaknya sudah mulai mendapatkan sesuatu yang selama ini membuat dia gelisah dalam konteks hubungannya dengan para habaib gitu. Apa itu yang membuat gelisah? Ya dia pernah dengerin Habib yang ngomongnya kok tidak sesuai ya dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, dalam artian adalah yang aneh-aneh, dan itu diakui oleh Roma Irama. Bahkan terakhir dia ngaku juga dalam podcastnya itu ditelepon untuk dihabibkan. Ditawarin untuk dijadikan habib gitu ya. Untuk mau dibikinin sertifikat juga. Iya. Dan semuanya diurus oleh si penelpon itu gitu kan. Jadi nah ini yang menarik juga kan Roma kemudian menyatakan juga terkait dengan soal polemik Habib ini kan ada upaya kata Roma untuk mengklaim bahwa sejarah Indonesia pun itu atas jasa habaib gitu ya, soal bendera, ya itulah soal lambang negara. Kalau itu pemirsa semua saya sarankan nonton video atau yang di YouTube-nya Roma juga dengan Pak Profesor Anhar Gonggong. Profesor Anhar Gonggong itu sangat otoritatif sejarawan itu. Betul. Silakan nonton itu. Jadi nggak perlu saya membantah terlalu bertele-tele, cukup nonton videonya atau podcastnya Roma Irama ketika tamunya adalah Profesor Anhar Gonggong itu. Nah, tapi kalau menurut saya ini juga pernah kita tayangkan juga di Cokro tentang klaim-klaim para
Ba'alawi lah ya, sebagian habaib yang menyatakan bahwa tambang negara itu dibikin oleh Habib, terus bahkan 17 Agustus proklamasi itu Habib. Ngawur itu yang begitu, ngawur itu. Nah, kalau menurut Ustadz Taufik, ini kan sebenarnya polemik mengenai habaib ini kan belakangan ini muncul sebagian karena banyak habib-habib yang mereka itu mengkapitalisasi perannya sebagai habib, tapi penampilannya itu bikin nggak nyaman. Gitu. Iya. Misalnya Bahar Smith misalnya ya. Bahar Smith itu kan contoh bagaimana dia mengklaim pokoknya habib harus dihormati, pokoknya dia menuntut untuk dihormati, tapi perilakunya berangasan. Terus gaya hidupnya juga sangat tidak mencerminkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman gitu kan. Jadi itu menurut Ustadz Taufik gimana itu melihat perilaku para habib? Ya kalau saya pribadi ya nggak percaya lah sama orang begitu. Nggak percaya karena sederhana. Darah Nabi itu mulia, ya kan. Jadi kalau ada orang mengaku dalam dirinya ada aliran darah Nabi Muhammad, mengaku sebagai masih ada keturunan dengan Nabi Muhammad, pasti dia jujur, pasti dia dermawan, pasti dia santun, pasti dia pemaaf. Kalau sebaliknya, nggak mungkin darah yang suci itu ada pada orang yang pembarah, mulutnya kotor, berangasan, nggak mungkin itu. Jadi kalau ada orang ngaku sementara dia berangasan, saya nggak percaya. Loh kok nggak percaya? Mana mungkin darah yang suci itu ditampilkan oleh orang berangasan kayak begitu? Nggak mungkin itu, nggak mungkin. Artinya saya percaya bahwa di Indonesia ada orang, kalau kita lihat justru Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu silsilahnya nyambung sampai kepada Nabi Muhammad. Dan kita tahu dua orang ini sangat berjasa bagi perkembangan Islam di Indonesia. Yang satu pendiri NU, yang satu pendiri Muhammadiyah. Gitu loh. Nah, terus juga yang menarik, Tat, kalau kita lihat ya, kalau soal tadi itu, bahwa yang paling bersemangat untuk minta dihormati karena kehabibannya, itu kan rata-rata perilakunya berangasan dan bikin kita nggak nyaman ya. Tapi yang justru yang tidak mengaku habib, dan dia habib gitu ya, menolak dipanggil habib. Misalnya kayak Profesor Dr. Quraish Shihab misalnya, yang menyatakan bahwa habib itu pengertiannya adalah mencintai dan dicintai, harus mutual gitu. Dan beliau nggak pernah menyebut habib loh dirinya. Nah itu menurut Ustadz gimana itu? Itu memang soal kedalaman ilmu ya. Orang kalau semakin dalam ilmu, maka ada istilah pepatah, semakin padi itu kalau semakin berisi semakin merunduk. Dan itu benar. Jadi orang kalau dengan natural dia belajar, membaca, menguasai berbagai disiplin ilmu. Kalau dalam konteks Islam, dia fikihnya paham, tauhidnya paham, masuk ke ihsan yang kemudian diejawantahkan jadi ajaran tasawuf, yang kemudian mengajarkan orang rendah hati dan seterusnya. Itu otomatis. Kalau orang ilmunya penuh, otomatis itu rendah hati. Jadi kalau orang yang sombong, angkuh, kasar, itu berarti memang belum penuh ilmunya. Atau malah nggak ada? Mungkin nggak ada. Ngarang-ngarang aja. Dalam kesempatan ini, saya tuh ingin menegaskan Pak Kiai, Kang Sahal ini. Ini saya melihat fenomena yang kadang-kadang kurang sehat. Kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mukjizat yakin ada. Terjadi di tangan para nabi dan rasul itu. Banyak contohnya. Ada juga selain mukjizat itu karomah. Nah, karomah ini terjadi di tangan para wali. Ada maunah. Maunah itu pertolongan Allah bagi orang-orang yang soleh. Ini yang dijelaskan oleh Ustadz Taufik ini bagi pemirsa ini adalah tentang fenomena extraordinary ya. Extraordinary, khorikul adah yang nggak sesuai dengan kelaziman. Di luar sebab akibat. Di luar sebab akibat. Itu kalau pada nabi itu namanya mukjizat. Kalau pada para wali namanya karomah. Nah terus gimana, sorry? Kalau yang ulama, orang-orang soleh itu biasanya disebut maunah. Nah, saya ingin menegaskan, peristiwa itu semua terjadi bukan kehendak Nabi, bukan kehendak Rasul, bukan kehendak wali, bukan kehendak orang soleh, tapi murni kehendak Allah. Ketika Allah melihat orang-orang ini membutuhkan mukjizat, Allah kasih. Gitu loh. Makanya mukjizat Nabi Muhammad umpamanya, beliau Isra dan Mi'raj dari Mekah ke Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha. Itu di dalam Al-Qur'an dijelaskan Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci zat yang memperjalankan. Jadi bukan Nabi Muhammad